tidak ada lagi cara lain selain daripada bermohon kepada Tuhan dengan cara kerendah hatian. Jadi berdoa itu harus dipenuhi dengan kerendahan hati juga. Jadi jangan kita yang meminta kepada Tuhan, tapi dengan cara kita yang seperti mengatur Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, senang bertemu kembali dengan saudara-saudari terkasih lewat firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini adalah doa Daniel kepada Tuhan memohon pengampunan atas perlakuan bangsanya, atas perlakuan para raja-raja Israel, atas perlakuan pemimpin-pemimpin, para nenek moyang Israel yang telah melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Daniel yang membaca kitab Yeremia. Dalam kitab Yeremia pasal 25 ayat 11 dengan jelas dituliskan bahwa selama 70 tahun bangsa Israel akan mengalami berbagai-bagai pergumulan, termasuk kehancuran Israel. Itu terjadi karena pemberontakan mereka kepada Allah. Lewat inilah Daniel kemudian tergerak hatinya untuk berdoa kepada Tuhan. Dengan dia membaca dan mengetahui bahwa Tuhan telah menentukan hukuman atas bangsa itu selama 70 tahun. Daniel menganggap dan menyadari bahwa tidak ada jalan yang lain selain daripada menyampaikan keluhan hatinya itu kepada Tuhan. Dia katakan di sini, aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah dan berdoa serta bermohon. Daniel berdoa syafaat kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Artinya di sini Daniel menunjukkan kesungguhannya. Dia tidak hanya asal berdoa saja. Ada sering kita lakukan. Berdoa itu seolah-olah menjadi rutinitas yang harus kita lakukan. Kita sering kurang memaknai bahwa dalam doa ini sesungguhnya kita sedang berbicara dengan Allah tentang apa yang kita alami, tentang apa yang sedang kita doakan dan harapkan. Tapi di sini Daniel menunjukkan kesungguhannya dalam berdoa kepada Tuhan. Dia katakan di sini dengan berpuasa. Berpuasa maksudnya menahan diri dari segala keinginan-keinginan dirinya dan lebih mengutamakan hubungannya dengan Tuhannya. Dengan dikatakan di sini dengan kain kabung dengan abu. Ini adalah menjadi lambang bagi mereka kesedihan mereka. Kerendah hatiannya datang memohon kepada Tuhan. Dalam situasi ini Daniel betul-betul melihat bahwa bangsa itu menderita. Oleh karenanya tidak ada lagi cara lain selain daripada bermohon kepada Tuhan dengan cara kerendah hatian. Jadi berdoa itu harus dipenuhi dengan kerendahan hati juga. Jadi jangan kita yang meminta kepada Tuhan, tapi dengan cara kita yang seperti mengatur Tuhan, aku maunya ini, kita tanpa menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak layak meminta apapun kepada Tuhan oleh karena keberdosaan kita. Namun dalam teks ini
Daniel betul-betul menunjukkan kerendah hatiannya, bermohon kepada Tuhan. Sekalipun sebenarnya bukan hanya dosa dia itu secara pribadi, tapi dia mau memohon kepada Tuhan. Dia berdoa syafaat bagi bangsanya. Maka tidak disebutkannya ya Tuhanku. Dalam teks berikutnya dia menyebutkannya kami yang telah berbuat dosa. Dia menyatukan diri dengan bangsanya, para pemimpin-pemimpinnya, para raja-raja mereka, dan para nenek moyang mereka. Ini menunjukkan kepada kita juga saudara-saudari terkasih, bahwa berdoa itu tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Ada saat-saatnya juga ternyata kita berdoa bagi orang lain, berdoa bagi bangsa, bagi gereja kita, bagi saudara-saudara kita. Tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri. Itu diajarkan oleh kitab Daniel kepada kita, seperti yang terjadi hari ini. Dia tidak mengatakan Tuhan ampunilah dosaku. Dia tidak hanya katakan itu dosanya, tapi dia membawakan syafaat bagi orang banyak, bagi keampunan orang banyak. Saudara-saudari terkasih, lewat firman Tuhan pagi ini kita diajarkan, apabila apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita khawatirkan, maka ada baiknya kita seperti Daniel mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan lewat doa kita dengan segala kerendahan hati. Semoga Tuhan berkenan atas doa dan seruan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.